Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hampir 2 tahun belakangan ini hidup kita harus menghadapi masa-masa adaptasi yang tidak mudah. Tidak heran banyak orang atau sebagian orang hidup di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kekhawatiran, kita tentu mencoba memandangnya dari sudut pandang firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dan yang ke-7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum ayat firman Tuhan tadi, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersuka cita senantiasa. Rasul Paulus yang menuliskan surat Filipi ini menghimbau orang-orang percaya untuk bersuka cita senantiasa. Tetapi apakah yang menjadi penghalang atau rintangan untuk kita hidup di dalam sukacita? Di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 firman Tuhan mengingatkan, yang menjadi penghalang bagi kita untuk hidup dalam sukacita adalah rasa khawatir yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak mungkin lepas dari rasa kekhawatiran. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Tetapi ada sebagian orang memakai kekhawatiran menjadi alat kasih karunia Tuhan untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan. Memanfaatkan rasa khawatir untuk datang lebih sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan tahu persis pencuri sukacita adalah rasa khawatir. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita menangani rasa khawatir. Apakah mudah bagi kita orang percaya untuk tidak khawatir? Tidak mudah, bukan? Kita makan sedikit, khawatir. Sedikit-sedikit makan, kita khawatir. Makan sedikit, kita khawatir sakit. Sedikit-sedikit makan, kita khawatir gemuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selalu ada alasan untuk kita khawatir. Tetapi firman Tuhan bukan membahas tentang kita tidak mungkin khawatir. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, orang yang sudah jatuh di dalam dosa, untuk meresponi kekhawatiran dengan cara yang tepat. Yang pertama, kita tidak dapat menghindar dari rasa khawatir. Kita dapat memilih apa yang kita harus khawatirkan, dan kita dapat memilih apa yang tidak perlu kita khawatirkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat-sangat ironis. Sangat ironis ketika kita khawatir untuk hal-hal yang sesungguhnya kita tidak perlu khawatirkan. Kita khawatir untuk hal-hal yang bersifat jasmani, sehingga kita kehilangan momentum untuk khawatir akan hal-hal rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan anugerah dan pimpinan firman Tuhan, kita perlu memilah-milah hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Khawatirlah untuk hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Khawatirkanlah kerohanian kita. Hal-hal yang menyebabkan kita khawatir adalah kita tidak memiliki iman. Daripada kita khawatir akan hal-hal yang bersifat sementara, marilah kita khawatirkan mengapa iman kita tidak bertumbuh. Mengapa pengharapan kita mudah goyah. Ketika kita dapat mengkhawatirkan hal-hal yang tepat, maka kita dapat menghindari dari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak tepat dan bersifat sementara. Yang kedua, kita tidak dapat menghindar dari kekhawatiran.
tetapi kita dapat belajar memberikan respon yang tepat terhadap kekhawatiran. Firman Tuhan yang kita baca tadi dengan jelas mengajar kita meresponi kekhawatiran dengan 3 hal. Yang pertama, kita dapat meresponi kekhawatiran dengan berdoa. Berdoa menolong kita menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan dengan kepercayaan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita boleh meminta apapun kepada Tuhan. Kita boleh menyerahkan di dalam doa segala sesuatu yang kita ingini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Bapa di surga mengerti apa yang terbaik bagi setiap kita. Yang kedua, kita dapat meresponi kekhawatiran dengan bersyukur. Bersyukur menolong kita untuk melihat, menikmati apa yang ada. Bukan berfokus kepada apa yang belum ada. Kita berfokus kepada apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Hati kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kita alami. Hal ini menolong hati kita melihat hal-hal yang indah yang sudah Tuhan anugerahkan. Hal ini menolong kita menikmati hal-hal indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, kita dapat meresponi dengan beriman. Ketika kekhawatiran mencoba menguasai hati kita, kita dapat meresponinya dengan beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan menolong kita untuk fokus kepada Tuhan dan karyanya, bukan kepada kondisi dan keadaan hidup kita. Kita dapat dilepaskan oleh keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan kita. Kita beralih memandang kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka kita dapat memiliki damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya rindu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera Allah dapat menguasai hati kita sehingga dapat memampukan kita meresponi rasa khawatir dengan tepat. Biarlah Tuhan boleh menolong kita untuk semakin teguh dalam iman dan kita dimampukan hidup di dalam damai sejahtera dan melepaskan diri dari segala kekhawatiran yang tidak perlu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.